Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di penghujung minggu ini. Dan di penghujung bulan ini. Karena hari Senin, hari Selasa udah akhir bulan rekan trader. Jadi saya bilang penghujung minggu dan penghujung bulan Oktober. Rekan trader, pergerakan pasar terus bergerak dan terus bergerak. Tidak ada henti-hentinya. Kadang naik, kadang turun. Kadang dia bisa sampai di puncaknya, kadang dia bisa turun sampai di lembahnya. Oleh karena itu rekan trader, tugas kita sebagai seorang trader adalah kita bisa menganalisa posisi mana yang tepat untuk kita mengambil posisi. Tidak masalah dia mau naik, dia mau turun, tapi tugas kita adalah menempatkan posisi yang tepat menurut analisa kita supaya kita bisa memperoleh hasil yang maksimal dengan memperkecil resiko yang akan kita peroleh. Karena berbicara trading atau berbicara investasi adalah berbicara bagaimana kita bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Profit loss itu wajar dalam usaha, dalam bisnis, dalam trading. Tapi bagaimana kita meminimalisir apa yang terjadi, kerugian yang terjadi, itu adalah langkah yang tepat agar kita sukses dalam berinvestasi atau dalam bertrading. Oke rekan trader, tadi cuman quote rekan trader. Sekarang kita akan mulai. Rekan trader semuanya, seperti biasa rekan trader, kita akan memulai hari ini di penghujung minggu ini, dan saya akan mereview sedikit apa yang terjadi pada hari kemarin. Oke rekan trader, pada hari kemarin kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa bagaimana rekan trader indeks dolar Amerika pada prinsipnya dia agak sedikit mengalami pelemahan kemarin ya. Walaupun dia sempat naik sampai di 106, tapi dia ditutup di sekitaran 106.405. Begitupun juga euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar pada hari kemarin dia pada prinsipnya sempat mengalami pelemahan rekan trader ya. Pada prinsipnya dia sebenarnya sih kondisinya dia lemah sebenarnya ya, bearish sebenarnya ya. Begitupun juga untuk pound sterling. Kalau pound sterling sudah sangat jelas kemarin dia lebih banyak ke bullish. Kalau gold pada hari kemarin kalau kita lihat rekan trader setelah dia sempat rekan trader sampai di level paling tertinggi 1993, news yang terjadi membuat dia sempat jatuh ke 1971 walaupun dia bangkit lagi dan ditutup di posisi seputaran 1984. Hari ini dia mencoba naik lagi, apakah dia bisa kembali lagi sampai ke 1993? Kita akan lihat bersama-sama karena hari ini pun juga akan ada news ya. Tapi kemungkinan besar dia akan turun sih kalau menurut saya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang ini dia dilema. Dia naik setelah sampai di level tertinggi, setelah itu dia turun dan ditutup di posisi paling terendah. Pada prinsipnya dia satu sih kemarin ya. Di posisi 150.364. Oke rekan trader, bagaimanakah untuk hari ini? Nah untuk hari ini saya agak sedikit ya udah santai kita ya. Untuk hari ini saya lebih santai rekan trader karena hari ini sebenarnya pasar juga akan bergejolak. Karena kalau kita lihat di kalender ekonomi hari ini rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini saya bisa bilang bahwa hari ini hanya akan terjadi gejolaknya itu pada pukul 19.30 di mana ada indeks harga belanja personal PCE. Nah, kita akan lihat seberapa besarkah pengaruhnya terhadap harga pergerakan pasar ya, karena kalau kita lihat di sana ada 3,7 dari sebelumnya 3,9. Aktualnya kita akan tunggu sampai berita atau rilis news akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, saya mencoba untuk lebih santai aja karena udah di akhir minggu ya. I love Monday, I love juga Friday ya, karena hari Jumat menurut saya itu Jumat barokah, Jumat yang penuh dengan berkah sebelum kita masuk ke weekend. Kita akan tutup minggu ini, oleh karena itu kita santai-santai aja. Untuk minggu ini, untuk hari ini saya akan mencoba berbicara sedikit tentang bagaimana prospek atau bagaimana peluang yang akan terjadi terhadap pasar trading pada minggu depan ya. Walaupun nanti saya hari Minggu pun juga saya akan upload analisa mingguan, tapi hari ini saat ini saya akan berbicara tentang dolar Amerika bergejolak minggu depan. Nah,
tema yang saya angkat tentang dolar Amerika akan bergejolak minggu depan ini menurut saya harus kita angkat karena kita sudah lihat bahwa tendensi yang terjadi pada pertemuan FOMC sebelumnya yang lebih banyak ke arah dovish ya. Sempat dolar mengalami pelemahan, tapi setelah terjadinya peperangan, konflik yang terjadi membuat pasar bergejolak dan pasar sudah barang tentu akan mencari aset-aset safe haven. Itu hukumnya seperti kayak gitu. Itu membuat dolar agak tergerak naik sedikit ya rekan trader ya. Yang tadinya 104 dia udah mulai naik sampai kembali ke 106. Dan hari ini pun juga kalau kita lihat rekan trader, di sini dolar Amerika itu sudah sampai di seputaran 106.494 setelah hari kemarin dia sempat di 106.766. Dan kalau rekan trader lihat di analisa mingguan saya, saya bilang bahwa dolar ini memang hati-hati dolar akan turun ya. Kalau rekan trader melihat analisa mingguan saya, minggu kemarin saya bilang bahwa hati-hati dolar itu dia akan turun, tapi hati-hati juga pembalikan arah. Makanya saya bilang kan di analisa saya bilang hati-hati. Di analisa saya itu sebenarnya saya bilang gini, potensi pelemahan selalu ada, tapi hati-hati apa yang terjadi pada geopolitik. Dan rekan trader lihat minggu sebelumnya siklus dolar ini lebih banyak sideways, tapi minggu ini kalau rekan trader lihat bagaimana dolar ini dia bergerak sangat luar biasa, dan saya prediksikan dia akan turun sampai level 105.245. Terjadi kan rekan trader, sempat turun pada hari Senin, hari Selasa ya dia turun sampai di level 105.4245. Setelah itu dia naik, dan prediksi saya itu dia akan naik itu sampai level paling tertingginya itu kalau prediksi saya di sini. Oke, kalau prediksi saya di sini kan dia akan sampai di 106.764. Benar kan prediksinya kan? Ya, kalau rekan trader lihat apa yang saya prediksikan ini ya memang benar. Kalaupun hari ini, kalaupun naik pun juga ya mungkin paling tertinggi sampai di 764. Itu udah yang paling tertinggi itu dolar Amerika ya. Nah, oleh karena itu bagaimanakah pergerakan dolar untuk minggu depan ya, dari akhir bulan Oktober sampai awal bulan November. Nah, ini November ceria nih. Nah, November ceria milik kita ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini bagaimana arah pergerakan dolar untuk minggu depan, menurut analisa saya dolar untuk minggu depan ini akan bergejolak dengan luar biasa. Kenapa saya bilang minggu depan dolar akan bergejolak sangat luar biasa? Karena minggu depan selama 1 minggu full akan dikeluarkan berita fundamental yang luar biasa. Mulai daripada tanggal 1 pertemuan FOMC dan selanjutnya. Oleh karena itu mari kita lihat aja langsung di kalender ekonominya. Nah, di kalender ekonomi rekan trader kalau lihat di kalender ekonomi sudah sangat jelas rekan trader. Kita mulai pergerakan dolar, kita lihat awalnya itu kita lihat dulu dari IHK Jerman pada hari Senin ya, tanggal 30 Oktober. Selanjutnya rekan trader PDB, IHK juga nih. Nah, ya IHK Eropa ya, dan kepercayaan konsumen. Oke, hari Selasa ya itu tidak apa-apa. Untuk indeks manajer pembelian ini PMI manufaktur Cina ini hati-hati gold. Saya sekali lagi saya bilang hati-hati gold di sini. Nah, untuk hari Rabu, nah ini dia. Hari Rabu ini rekan trader dari perubahan tenaga kerja non pertanian ADB, indeks manajer pembelian PMI, lowongan pekerjaan ULTS. Ya, ini harap diperhatikan. Setelah itu rekan trader bisa lihat dia masuk di dini hari Kamis. Setelah masuk di dini hari Kamis, rekan trader bisa lihat dengan luar biasa situ bahwa akan ada FOMC dikeluarkan. Ya, konferensi FOMC ini sangat dibutuhkan nih. Ini benar-benar saya sekali lagi saya bilang hati-hati di sini. Dan terakhir ditutup dengan non-farm payroll serta indeks manajer pembelian yang akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang bahwa prediksi dolar untuk minggu depan
Dolar minggu depan menurut analisa saya, dia mempunyai kecenderungan yang sangat kuat, volatilitasnya akan sangat tinggi. Saya bisa bilang bahwa kalau kita melihat dari analisa teknikal, ya kita melihat dari analisa teknikal di prediksi mingguan, saya bisa bilang bahwa dolar untuk minggu depan, apalagi ini udah mau ada titik perselingkuhan di sini. Wah, ini artinya saya bisa bilang bahwa dolar minggu depan ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke level tertinggi, dan saya bisa memprediksikan, bahwa rekan trader, dolar untuk minggu depan tidak tertutup kemungkinan dia bisa terbang tinggi sampai ke posisi 107 atau menuju ke 108. Bisa. Asal dengan catatan bahwa pertemuan FOMC menyatakan bahwa FOMC menaikkan tingkat suku bunga. Itu alasan yang menjadi faktor utama dolar menguat. Alasan yang kedua, Israel kembali lagi menyerang Gaza. Itu adalah alasan yang paling masuk dalam logika dolar akan naik. Itu tidak ada alasan lain lagi. Ya, karena kalau seumpamanya FOMC lebih ke hawkish, dia akan naik. Dan 107, 108 masih bisa. Tapi kalau tidak, kecenderungan dia akan terjadi pelemahan, ya. Tapi pelemahan itu pun juga akan tergantung dari eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Melemah boleh, tapi kalau eskalasi geopolitik di Timur Tengah meningkat lagi, akan ada balance-nya di situ. Dolar akan stagnan dan tidak tertutup kemungkinan dia akan lebih naik lagi. Oleh karena itu rekan trader, dolar yang untuk minggu depan benar-benar sangat repot, kerja keras, sangat, orang bilang sangat sibuk dolar untuk minggu depan, karena kalender ekonomi, fundamental ekonomi akan dikeluarkan full power sehingga bisa membuat dolar bergerak sangat luar biasa pada minggu depan. Oke rekan trader, demikianlah analisa tema kita, dan sekarang kita coba masuk langsung ke analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, kita lihat indeks dolar Amerika, bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini. Kita lihat bersama-sama. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa indeks dolar Amerika saat ini sekarang dia memiliki tendensi, setelah tadi turun sampai di 106, dia memiliki tendensi naik. Dan saya bilang bullish, saya masih bisa bilang bahwa bullish ini hati-hati. Bullish ini bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan bullish ini bisa merangkak sampai di level tertinggi di 106.639. Masih bisa, masih ada peluang sampai di level situ. Minimal dia sampai di 106.581. Ya, tapi hati-hati juga, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi dan menembus level 106.330. Nah, ini dia rekan trader. Kalau saya bilangnya sih dia di sekitaran sini sih. Nah, sini. Oke. Selanjutnya kita lihat ke euro angkel saham dolar. Bagaimana ke arah pergerakan euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader semuanya. Euro angkel saham dolar pada hari ini, kalau saya lihat peluang dia untuk bearish masih sangat kuat. Dan saya bisa bilang bahwa hati-hati, bearish ini bisa saja terjadi sampai level paling terendah di posisi 1.05377. Ini harus diperhatikan, dan hati-hati sekali lagi saya bilang buat rekan trader, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia naik sampai di 1.05735. Jadi rekan trader, disinilah adalah arah pola pergerakan yang terjadi pada USD, Euro USD. Bagaimanakah pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling tendensi bearish sangat kuat. Kita lihat apakah dia akan melanjutkan bearish. Menurut analis saya, bearish itu bisa saja terjadi sampai level terendah di 1.21033, dan hati-hati pembalikan arah, dia bisa kembali balik lagi sampai di level paling tertinggi di posisi 1.21404. Nah, di sini. Di sini adalah areanya. Nah, jadi akan bergerak antara 1.21033 sampai 1.21404. Untuk
Gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat pergerakan gold. Pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas memiliki tendensi bullish ya. Dan menurut saya peluang bullish masih kuat. Saya bisa bilang dan saya bisa berasumsi dia ini masih bisa naik sampai level paling tertinggi menurut saya di posisi 1992. Masih bisa. Tapi walaupun tidak tertutup kemungkinan dia naik juga sampai level paling tertinggi ya di sekitaran sinilah 1993, tapi 1992.09 adalah nilai yang bisa dicapai. Dan hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia jatuh sampai di 1983. Ini dia. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader ya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selanjutnya rekan trader USD Yen Jepang. Bagaimanakah USD Yen Jepang saat ini? Pola pergerakannya kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang ini tendensi bearish masih sangat kuat. Kita lihat seberapa besarkah bearish ini akan terjadi. Menurut saya kalaupun bearish ini turun, menurut saya penurunan paling sempurna itu sampai di 149.976 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi 150.369. Jadi arah pergerakannya di arah ini antara 149.976 sampai 150.369. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Sebelum saya meninggalkan lapangan upacara, seperti biasa saya akan memberikan sebuah iklan layanan masyarakat buat rekan trader. Rekan trader, ini adalah website resmi Amarket. Silahkan mendaftar di kami. Kami memberikan yang terbaik buat rekan trader. Sekalian juga kalau rekan trader ada waktu dan kesempatan, baca juga tema saya, tulisan saya di investing.com. Walaupun udah 1 minggu sih, dilema antara tendensi geopolitik dan tendensi fundamental. Dan memang prediksi saya tepat ya. Prediksi yang saya lakukan tepat seperti yang telah saya lakukan. Rekan trader kalau ada waktu, bergabunglah dengan Telegram Amarket. Kita lagi bagi-bagi $20 selama 1 bulan. Jadi minggu ini, minggu kemarin kita udah bagi $20 buat 10 pemenang. Minggu ini juga buat 10 pemenang. Nanti undiannya pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel resmi Amarket. Ini adalah TikTok Amarket. Kita TikTokan dulu rekan trader, anak alay kita. Dan ini adalah rekan trader bisa lihat, ini adalah channel YouTube dari Amarket. Silakan subscribe channel YouTube kami. Saya minta bantuan supaya rekan trader subscribe, nonton video-video saya, video-video Amarket supaya channel ini makin berkembang, supaya saya semakin lebih mempunyai motivasi buat video yang lebih luar biasa lagi buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.